Sebagai pembuka newsroom kali ini kami memiliki informasi kericuhan kembali warnai unjuk rasa di depan gedung DPRD Medan, Sumatera Utara. Massa dan polisi terlibat saling dorong dan berakhir bentrok. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang semula berjalan damai di depan gedung DPRD Sumut berlangsung ricuh. Kericuhan dimulai saat ratusan unjuk rasa hendak menerobos masuk pintu gerbang kantor DPRD Sumut. Suasana semakin memanas saat massa unjuk rasa melakukan lemparan ke arah pihak kepolisian. Ratusan pihak kepolisian yang berjaga pun akhirnya melakukan tindakan represif dengan membubarkan aksi unjuk rasa. Bentrokan antara mahasiswa dengan polisi pun tidak dapat dihindarkan. Massa unjuk rasa terus melakukan pelemparan ke aparat kepolisian. Dalam unjuk rasa ini, sejumlah mahasiswa diamankan pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menjenguk pasien korban demo di gedung DPR MPR RI. Didampingi sejumlah pejabat utama, Wakapolri jenguk pasien yang tengah jalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri pada Rabu siang. Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian pimpinan Polri terhadap masyarakat dan anggota Polri yang bertugas yang mengalami luka untuk mendapat perawatan terbaik. Total pasien yang dirawat ada 9 orang, 3 diantaranya merupakan pasien rawat jalan dan 6 pasien rawat inap yang terdiri dari 5 anggota Polri serta 1 masyarakat. Ya itulah, tadi saya ditolongin ke atas itu, apa? Kita ke informasi lain, pemirsa. Setelah sebelumnya mangkir, Bupati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan KPK. Bupati Pati tersebut diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Bupati Pati Sudewo selesai menjadi pemeriksaan KPK sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Ia diperiksa sekitar 8 jam dan mengaku menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur. Namun ia tidak menjelaskan jumlah pertanyaan yang dikeluarkan penyidik. Sementara ditanya terkait desakan mundur oleh warga Pati, Sudewo mengaku akan membangun Kabupaten Pati dengan baik. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Ada berapa pertanyaan? Pak tadi, Pak? Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya ya. Saya nggak ingat. Ya, tidak ingat. Makasih ya. Terkait surat, banyak surat Bapak mundur, Bapak siap mundur nggak Pak dari jabatan Pak? Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya mengimbau masyarakat kompak, solid, damai. Sudewo diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. KPK telah menyita uang dari Sudewo 3 miliar rupiah. Kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkereta-apian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, diantaranya 2 korporasi. Terbaru 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kasus apa yang menjerat Bupati Pati selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Adisti Nur Arifah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam, Adisti. Total ada berapa poin yang ditanyakan kepada Sudewo dan berapa lama pemeriksaan pada pemeriksaan hari ini?
Selamat malam, Davi dan juga pemirsa. Betul bahwa Bupati Pati Sudewo hari ini rampung diperiksa di Gedung Merah Putih KPK terkait dugaan kasus suap atau juga kasus korupsi dalam pengadaan dan juga pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA kawasan Jawa Tengah. Terkait berapa total pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan terhadap Sudewo, tadi usai diperiksa Sudewo mengaku tidak mengingat berapa total pertanyaan. Kemudian juga lamanya Sudewo diperiksa hari ini kurang lebih adalah 6,5 jam yang dimulai sejak pukul 9.40 pagi tadi dan tadi selesai diperiksa pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi apa saja materi yang dibahas atau yang ditanyai penyidik KPK terhadap Sudewo, tadi diakui oleh Sudewo bahwa salah satunya ini adalah terkait aliran dana yang diduga diterima oleh Sudewo dalam dugaan kasus korupsi pengadaan jalur kereta api di kawasan Jawa Tengah ini. Namun Sudewo membantah bahwa dirinya menerima aliran dana, kemudian juga terkait barang bukti berupa uang yang disita oleh pihak KPK sebesar 3 miliar milik Sudewo. Ini juga masih dibantah oleh Sudewo sendiri yang mengklaim bahwa uang tersebut merupakan pendapatan ataupun juga gajinya pada saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 5 di periode 2018 hingga 2022. Lebih dari itu, Sudewo tidak memberikan penjelasan ataupun merinci apa saja pertanyaan-pertanyaan yang lain yang diajukan oleh penyidik KPK. Kemudian juga terkait desakan publik atau warga Pati yang meminta dirinya untuk mundur atau pemakzulan dirinya sebagai bupati. Tadi juga Sudewo masih tetap kukuh dengan jabatannya atau dengan posisinya sebagai Bupati Pati dan menyatakan bahwa dirinya akan tetap amanah menjalankan tugasnya sebagai bupati. Kemudian juga terkait ramainya permintaan warga Pati yang juga mengirimkan surat, pihak KPK ini juga tadi mengaku sudah menerima sebanyak 350 surat dari warga Pati. Namun tadi pihak KPK ini mengaku bahwa ataupun mengapresiasi kiriman surat dari warga Pati ini adalah sebagai bentuk dukungan kepada KPK dalam mengusut tuntas kasus ini. Begitupun juga dalam proses pemeriksaan terhadap Bupati Pati Sudewo ini. Tadi pemeriksaan tidak berlangsung hingga malam hari ini, sekitar sore tadi berhenti pemeriksaan, dan pemeriksaan ini memang sudah yang kedua kalinya, yang mana pertama kali juga Sudewo pernah dulu diperiksa sekitar 2 tahun lalu, dan tadi Sudewo mengaku bahwa pemeriksaan ini tidak jauh berbeda dengan 2 tahun lalu. Begitupun juga pernyataan yang disampaikannya pada pemeriksaan kali ini. Davi, demikian. Terima kasih Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali Hadisti. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo belakangan ini menjadi sorotan. Bermula dari kebijakan kontroversi kenaikan PBB Pati 250%, Sudewo kini jadi target Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250%. Warga Pati geram dan melakukan aksi demo akbar di sepanjang jalan pusat Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Rencana pemakzulan Sudewo dari kursi bupati bergulir. Pansus hak angket dibentuk. Sementara Sudewo yang sempat mempertahankan jabatannya akhirnya pasrah. Belum kelar hasil pansus hak angket di DPRD Pati, warga meminta tuntutan lebih. Ribuan masyarakat Pati mengirim surat ke KPK meminta Sudewo dieksekusi dalam dugaan kasus korupsi. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Mendapat desakan, KPK pun memeriksa Sudewo di Jakarta. Mangkir di pemanggilan pertama. Hari ini Sudewo penuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke kasus lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita kendaraan dalam kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenakar Emmanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai dirinya terkena OTT KPK. Satu unit mobil ini milik seorang pejabat di Kemnaker. Diduga mobil ini didapat dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Kini mobil ini sudah disita KPK dan sengaja dipajang di halaman gedung KPK. Sebelumnya Selasa siang, KPK juga sudah menggeledah rumah Emmanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah mantan Wamenakar itu, KPK juga menyita 1 unit mobil Alphard dan 4 buah ponsel yang diduga sengaja disembunyikan di plafon rumah Noel. Rencananya KPK akan segera membuka isi ponsel itu untuk menelusuri dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kini penyidik tengah menelusuri jejak 3 mobil mewah milik Noel. 3 mobil itu meledak raib usai dirinya terkena OTT KPK. Untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik, dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif ataupun dengan mengirimkan atau membawa aset-aset tersebut ke KPK. Karena aset-aset tersebut juga menjadi salah satu barang bukti tentunya dalam proses penyidikan perkara ini. Kemudian terkait dengan siapa yang memindahkan, dipindahkan kemana, itu juga masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik. Selama proses pengusutan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK sudah menyita 24 kendaraan, 7 unit kendaraan roda 2 dan 17 unit kendaraan roda 4. Kini Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. KPK mengatakan Noel mendapatkan airan dana sebesar 3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan pengganti Emmanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Meskipun sebelumnya Noel berderai air mata memohon amnesti kepada Presiden. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan pengganti Emmanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nama sosok yang akan menggantikan Noel itu telah berada di kantong Presiden dan akan diumumkan pada waktunya. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sementara itu Emmanuel Ebenezer memohon amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dikatakan Noel usai berderai air mata saat KPK mengumumkan statusnya sebagai tersangka pemerasan dan korupsi sertifikasi K3. Di sisi lain, KPK meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada terburu-buru meminta amnesti. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Sebelumnya KPK menyebut Noel menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil praktek haram tersebut. KPK juga telah menyita mobil mewah dan 4 buah ponsel milik Emmanuel Ebenezer dari beberapa tempat. Seluruh barang yang disita diduga terkait dengan pemerasan dan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, KPK menyatakan pemeriksaan selebgram Lisa Mariana merupakan langkah awal sebelum memintai keterangan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi dana iklan sebuah bank. Ya mundur deh, semuanya mundur. Mundur ya, pelan-pelan teman-teman ya. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pemanggilan Lisa dilakukan lebih dulu daripada Ridwan Kamil. Pemeriksaan Lisa diperlukan untuk menguatkan keterangan terkait barang-barang yang telah disita dari rumahnya. Ia menyebut pihaknya juga mengantongi informasi soal dugaan aliran dana iklan bank yang diterima Lisa. Sebelumnya, usai diperiksa, Lisa Mariana mengaku pernah menerima aliran dana dari Ridwan Kamil. Ini, yang bersangkutan kita minta keterangan terlebih dahulu adalah merupakan langkah awal atau persiapan. Kita juga akan meminta keterangan kepada saudara RK tentunya. Jadi kita harus mempersiapkan keterangan-keterangan dan yang lain-lainnya yang terkait dengan yang bersangkutan. Keterangan terkait dengan barang-barang yang disita dari rumahnya dan lain-lainnya itu sudah kita peroleh. Nah, kemudian ada informasi bahwa juga diduga ada aliran kepada saudara LM ini. Makanya penyidik memanggil saudara LM untuk dikonfirmasi kebenarannya seperti itu. Nanti ini kan baru sebelah pihak nih, dari saudara LM kita akan konfirmasi juga kepada saudara RK. Dan yang menjadi sorotan publik, salah satu koleksi mobil milik mantan Gubernur Jawa Barat yang disita KPK dalam kasus korupsi pengadaan iklan bank tersebut masih tercatat atas nama Presiden ketiga B.J. Habibie. Ya, kita sedang mengumpulkan keterangan-keterangan di mana nantinya pada saat yang bersangkutan kita manggil, ya keterangannya sudah, informasinya sudah banyak yang akan kita tanyakan. Mobilnya itu beli di Ila ya Pak? Di mana? Mobilnya beli di Ilham Habibie itu ya Pak? Kalau tidak salah, karena itu yang menjadi nilainya itu adalah saya tidak tahu apakah itu mobilnya berada di siapanya, tapi yang menjadikan bernilai. Kalau tidak salah STNK-nya masih STNK atas nama papanya. Selanjutnya, KPK akan menjadwalkan pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga kembali memanggil Lisa Mariana yang oleh kuasa hukumnya akan menyiapkan sejumlah bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga jadi otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN UGM, berhentikan tersangka Dwi Hartono dari seluruh kegiatan akademik. iNewsroom segera kembali.